Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan at-taslim, yaitu tentang salam. Bagaimana salamnya Nabi SAW tatkala salat. Langsung saja beliau mengatakan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini, assalamu alaikum warahmatullah, wa hatta yura bayadu khaddihil ayman." Kata beliau, kemudian setelah itu, setelah tasyahud, Nabi SAW mengucapkan salam ke arah kanan. Ya, Nabi mengucapkan salam ke arah kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, sehingga pipi kanan beliau, ya, putihnya pipi kanan beliau itu terlihat. Jadi salam bukan cuman ngelirik tok, assalamualaikum, enggak. Tapi sampai pipi kanan beliau itu terlihat sama makmum, terlihat sama sahabat yang ada di belakang. Wa an yasari, kemudian Nabi salam ke arah kiri dengan sama mengucapkan assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihil aisar, sampai nampak putihnya pipi kiri beliau. Ya, sama seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kata beliau, wa kana ahyanan yazidu fit taslimatil ula wa barakatuh. Dan terkadang, enggak terus-terusan, terkadang Nabi SAW menambah lafal salam yang pertama dengan wa barakatuh. Itu hanya pada salam yang pertama saja ditambah sama Nabi SAW. Adapun salam yang kedua tetap assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Ini yang warid dari Nabi SAW. Ya, adapun dua-duanya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Kemudian kata beliau, wa kana idza qala an yamini assalamu alaikum warahmatullah iktasara ahyanan ala qawlihi an yasari assalamu alaikum. Ada juga terkadang Nabi SAW ketika salam ke kanan, Nabi mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah. Dan ketika salam ke kiri, Nabi memperpendek dengan cuman mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullah
Assalamualaikum. Itu juga ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi tadi ada 3 ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Cuman ini perlu pembelajaran dan perlu pemberitahuan terlebih dahulu kepada para jamaah. Karena keumuman kaum muslimin hanya mendengar atau mengetahui cuman jenis yang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kebanyakan kaum muslimin umumnya mereka cuman mengetahui yang itu saja. Sehingga ketika Anda menjadi imam di tengah kaum muslimin dan menjalankan sunnah tadi, betul ada riwayatnya, ini tidak layak atau tidak sebaiknya ditinggalkan. Karena khawatir akan timbul fitnah. Karena orang-orang awam tidak mengetahui ada salam jenis seperti itu. Ada riwayat dari Nabi SAW salam seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa ahyanan kana yusallimu taslimatan wahidah, assalamualaikum tilqa'a wajhihi yamilu ila syaqqil aimani syai'an aw qalilan. Kata beliau, terkadang Nabi SAW hanya mengucapkan 1 kali salam saja, assalamualaikum. Kemudian beliau tilqa'a wajhihi yamilu ila syaqqil aimani syai'an. Beliau memalingkan wajah beliau ke arah kanan sedikit. Ya, beliau agak memalingkan wajah beliau ke arah kanan sedikit dan hanya mengucapkan 1 kali salam saja. Ya, ini juga ada riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tapi sekali lagi tetap tidak dipraktekkan di tengah masyarakat yang awam. Wa kana yushiru bi aidihim idza sallimu 'anil yamin wa 'anil shimal. Fara'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata beliau, dan terkadang para sahabat mereka mengisyaratkan dengan tangan mereka ketika mengucapkan salam ke kanan dan salam ke kiri. Yakni para sahabat mengisyaratkan dengan tangannya ketika salam ke kanan dan tangan ke kiri. Lantas ketika melihat hal tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sya'nukum tushiruna bi aidikum ka'annaha adnabu khailin syumsin." Kata Nabi, apa gerangan kalian? Ada apa gerangan kalian mengisyaratkan tangan kalian seperti seekor kuda yang tidak pernah diam? Ya, kalian mengisyaratkan dengan tangan, salam mengisyaratkan dengan tangan seperti seekor kuda yang tidak pernah diam. Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wala yumi'u biyadihi. Apabila kalian salam, hendaklah dia menengok kepada temannya yang ada di sebelahnya. Dan jangan kemudian dia mengisyaratkan ngasih kode dengan tangan. Ya, tidak ada salam ngasih kode dengan tangan, tapi dengan menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri. Falamma sallu ma'ahu aidan lam yaf'alu dhalik, wa fi riwayatin innama yakfi ahadukum an yadha'a yadahu ala fakhdihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimali. Nah, kemudian ketika mendengar teguran dari Nabi SAW itu, para sahabat tidak lagi melakukan hal tersebut, yakni salam dengan menggunakan jari-jari mereka, mengisyaratkan dengan jari-jari mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, ya cukuplah salah seorang di antara kalian ketika salam, tangan diletakkan di atas pahanya, kemudian dia mengucapkan salam dan menengok ke arah kanan dan ke arah kirinya. Itu yang berkaitan dengan kaifiyah salam.
Sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya, wujub taslim. Ya, wajibnya melakukan gerakan salam. Ya, karena salam itu merupakan rukun di dalam sholat. Seorang yang sholat tanpa salam, lupa salam, ya mungkin ada, wallahu a'lam, maka tidak sah sholatnya. Ya, karena salam itu merupakan rukun di dalam sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul wa tahliluha yakni as-shalah at-taslim. Dan penghalalan sholat itu adalah salam. Maksudnya penghalalan sholat yaitu ketika kita takbir, makanya namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Artinya ketika Anda Allahu Akbar, maka haram buat Anda melakukan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Anda nggak boleh lagi makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, nggak boleh melakukan aktivitas-aktivitas lain. Itu haram buat Anda. Terhitung sejak kapan? Takbir. Halal kembali, Anda boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol, boleh melakukan aktivitas-aktivitas lain. Halalnya itu sejak kapan? Ketika salam. Makanya salam disebut sama Nabi tahlil, penghalalan, dikembalikan halalnya ketika salam. Ini dalam sholat. Kalau dalam umroh atau haji, ihramnya ketika, ya, yang ingat pelajaran di rumahnya Pak Hardoi, ihramnya ketika di mikot dan mengucapkan labbaik Allahumma umroh atau hajjan. Nah, itu ihram dia, haram untuk melakukan pembatal-pembatal ihram. Ya, seperti pakai pakaian yang membentuk tubuh, pakai parfum, ya, atau mencukur rambut dan sebagian dari bulu-bulu yang ada di tubuhnya, atau menggauli istrinya dan yang lainnya. Halal dihalalkan lagi kapan? Nah, namanya saja tahallul. Tahallul sama seperti ini, penghalalan, sama seperti salam posisinya, dihalalkan kembali. Jadi tahallul itu artinya bukan gundul ya. Anda kalau ke barbershop, ya, ke mana? Tukang potong rambut di Surabaya, pingin ngabisin rambut, ngomongnya ke tukang potongnya, potong model apa Pak? Tahallul. Ya mungkin tukang potongnya tahu maksudnya gundul gitu. Cuman itu bukan artinya gundul tahallul itu. Ya, maka ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya sholat itu penghalalannya adalah at-taslim wa tahliluha yakni as-shalah at-taslim. Kemudian di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di kitab yang besarnya, wal haditsu yadullu ala wujubi taslim. Hadits di atas itu menunjukkan tentang wajibnya salam. Wa huwa madhhabus Syafi'iyah wa bihi qala jumhurul ulama minas sahabah wat tabi'in faman ba'dahum. Dan ini merupakan madhab Syafi'i dan jumhur ulama, bahkan dari kalangan sahabat tabi'in berpegang dengan pendapat ini. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa huwa sunnah wa yahsulu tahallul minas salati bi kulli syai'in yunafiha min salamin au kalamin au hadatsin au qiyamin au ghairi dzalik. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan salam itu sunnah. Ya, salam itu sunnah. Seorang itu sudah bisa halal kembali ketika sholat dengan berbagai macam perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat. Seperti selesai sholat, ya dia nggak perlu salam. Mungkin dia langsung berbicara dengan orang lain. Nah, bicaranya dia itu adalah tahallulnya dia ketika sholat. Pendapat siapa? Jadi praktek loh. Ya, pendapat Imam Abu Hanifah. Wahtajjal jumhur bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallim wa thabata fil Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam yusallim. Ya, para ulama yang berpendapat wajibnya salam berpendapat dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Adapun wahtujja li Abi Hanifah bi thalathati ahadits. Ya, adapun untuk mengalahkan pendapatnya Imam Abu Hanifah tadi, maka
ada beberapa hadis yang dipakai, seperti hadis tentang orang yang rusak sholatnya, yang sering disampaikan diulang-ulang di kitab ini, yaitu Nabi melihat ada orang yang sholat tapi sholatnya acak-acakan. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi menyuruhnya dia untuk apa? Mengulang kembali sholat. Sampai 3 kali baru Nabi mengajarkan kaifiyah sholat. Nah, di ajarannya Nabi tentang kaifiyah sholatnya itu disebutkan tentang salam. Ya, disebutkan tentang salam. Maka berarti menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah keliru ketika berpendapat bahwa salam itu bukan termasuk rukun di dalam sholat, tidak wajib salam. Nah, ini biasa. Para ulama ketika mereka memiliki pendapat yang keliru, itu kita harus berhusnudzon kepada mereka. Bisa jadi hadis belum sampai kepada mereka, atau mungkin sampai kepada mereka namun dari periwayatan yang tidak sahih, sehingga mereka nggak pakai hadis itu. Atau bisa jadi hadisnya sudah nyampe namun pemahamannya berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Ya, maka kita katakan pendapat Imam Abu Hanifah lemah, sedangkan yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya wajib seorang itu salam ketika sholat. Ya, tidak sah seseorang yang sholat tanpa salam, mengakhiri sholatnya dengan salam. Kemudian beliau menutup risalah ini dengan al-khatimah. Kata beliau, kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi rijalu wan nisa. Semua yang telah kita sampaikan dari sifat sholat Nabi itu hukumnya sama untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, tidak dibedakan, kecuali ada beberapa perkara-perkara seperti masalah pakaian, seperti masalah haid atau nifas, di mana wanita tidak wajib sholat, laki-laki tidak ada seperti itu, dan yang lainnya. Ya, hanya sedikit yang dibedakan antara laki-laki dengan wanita. Laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid, ya perempuan tidak sholat berjamaah di masjid. Kemudian tentang shaf, laki-laki di depan, perempuan di belakang, dan seterusnya. Tapi secara umum, praktek kaifiyah sholat sama nggak laki-laki dengan perempuan? Sama. Makanya kata beliau, tidak dibedakan antara laki dan perempuan. Walam yarid fis sunnah ma yaqtadi istithna'un nisa min ba'di dzalik. Tidak ada di dalam sunnah, artinya tidak disebutkan oleh Nabi SAW pengecualian dari sifat sholat Nabi itu, bahwa ini khusus untuk laki-laki, ini khusus untuk perempuan. Ya, tidak ada pengecualian secara umum. Ya, kaifiyah sholat secara umum, takbir sampai salam, itu semua berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali segelintir masalah. Bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli yashmaluhunna wa huwa qawlu Ibrahim an-Nakhai. Bahkan Nabi ketika mengajarkan para sahabat sholat, Nabi naik ke atas mimbar, kemudian Nabi mengatakan, mengajarkan mereka sholat, mulai takbir sampai salam. Setelah itu Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Ya, kata beliau, ini mencakup wanita-wanita juga. Ya, dan ini adalah ucapan Al-Imam Ibrahim an-Nakhai. Beliau mengatakan, taf'alul mar'atu fis salati kama yaf'alur rajul. Wanita melakukan sholat sebagaimana laki-laki melakukan sholat. Ya, ini secara umum, tidak dibedakan. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahihi anhu. Wa hadithu indimamil mar'a fis sujud wa annaha laysat fi dzalika karrijal mursalun la hujjata fihi. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya wanita itu kalau sujud, maka tangannya itu dirapatkan ke lambungnya, tidak dibuka, tapi tangannya dirapatkan di lambungnya. Sehingga hadis ini sebagian orang mengatakan tuh buktinya beda, wanita sama laki-laki dibedakan. Kalau sujud, laki-laki membentangkan tangannya, sedangkan wanita merapatkan tangannya. Maka dijawab sama beliau, hadisnya itu dhaif. Ya, hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Yazid bin Abi Hubaib dan yang lainnya.
Wa amma ma rawahu al-Imam Ahmad fi masail ibnihi Abdullah anhu an ibni Umar annahu kana ya'mur nisa'ahu yatarabba'na fi shalah fala yasihhu isnaduhu. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang hadis Ibnu Umar, bahwasanya diriwayatkan Abdullah bin Umar memerintahkan istri-istrinya, ya, nisa di sini dalam bentuk jamak, berarti ya, menyampaikan saja nisa itu berarti banyak gitu. Abdullah bin Umar memerintahkan istri-istrinya untuk duduk tarabbu', yaitu bersila di dalam sholat. Wanita-wanita disuruh duduk bersila. Ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka dijawab sama beliau, ini sanadnya tidak sahih. Hadis tersebut sanadnya tidak sahih. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Amr al-Umri wa huwa dhaif, dan dia termasuk seorang perawi yang dhaif. Bahkan yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dari Ummu Darda annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsatar rajul wa kanat faqihatan. Yang sahih Ummu Darda berarti bujunya Abu Darda, ya. Ummu Darda beliau sholat, duduk di dalam sholatnya dengan duduk yang dilakukan oleh laki-laki sama, ya, padahal beliau ini adalah faqihah, ahli fikih, seorang wanita yang ahli fikih, yaitu Ummu Darda. Habis ya. Nah, alhamdulillah pembahasan kitab sifat salat Nabi SAW selesai, ya, meskipun kita banyak meringkas-ringkas dari ucapan penulis, namun ini sedikit yang bisa untuk kita sampaikan dalam rangka memperbaiki salat kita. Ya, maka saran kita terus belajar tentang sifat salat Nabi SAW. Ada referensi yang lain yang kita sarankan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga punya kitab sifat salat Nabi SAW. Ya, atau kalau yang versi Indonesianya bisa membaca kitab yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau juga punya kitab sifat salat Nabi. Ya, itu bisa jadi referensi sekali lagi untuk memperbaiki salat kita, karena kita dituntut ibadah kepada Allah dengan kualitas. Bukan cuman sekedar angger salat, tapi berkualitas. Bagaimana ibadah yang berkualitas? Ibadah yang berkualitas tentu memenuhi dua syarat yang sering kita ulang, yaitu ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Dan kita tidak bisa mengikuti tuntunan Nabi kecuali dengan apa? Belajar. Ya, kecuali dengan mempelajari bagaimana sifat salat Nabi SAW, sehingga kita bisa mempraktekkan salat yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadilah kita salat di atas ilmu, bukan salat ikut-ikutan. Ya, kita kecil, ya, karena masih kecil, salat ikut-ikutan saja. Gerakan begini melok, bergerakan begini melok. Ya, sik cilik sik lucu sih. Ya, masih kecil masih lucu, melok-melokan, ikut-ikutan orang lain dalam salat. Tapi kalau sudah berakal, ya, apalagi umur-umur seperti kita sudah dewasa, salatnya cuma sekedar ikut-ikutan, mencukupkan diri dengan apa yang umum berjalan di manusia, ini nggak boleh, nggak layak. Ya. Ya, ibarat kita berkendara, ya. Kita berkendara ini punya tujuan, atau cuman ikut-ikutan orang-orang di embong. Wong-wong belok kanan, belok kanan. Wong-wong lurus, melok lurus. Nang di semelok ae pokoknya. Enggak. Iya. Enggak ikut-ikutan. Ya, kita berjalan itu berdasarkan ilmu. Ketika kita menempuh perjalanan, kita pelajari dulu. Ya kan, lewat mana, arah mana jalan yang akan kita tempuh. Lewat tol atau lewat bawah. Kalau lewat bawah, mana saja rutenya. Kemudian baru jalan. Nah, jalannya kita itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan apa kata orang-orang di embong, di jalan raya. Tapi kalau orang wis angger budal ae wis pokoke wis. Lho aran di sembuh wis melok wong ae wis. Ini orang jahil. Nah, kalau dalam masalah duniawi saja,
kita mengatakan orang yang modelnya seperti itu adalah orang yang sangat bodoh luar biasa, apalagi dalam perkara agama. Ya. Paling kalau di jalan melok-melok orang, resikonya cuma apa? Nyasar. Resikonya cuma nyasar. Tapi kalau ikut-ikutan orang dalam perkara agama tanpa ilmu, nah ini resikonya neraka, waliyadzubillah. Ya. Saya banyak waktunya ini, wis entek kitabnya. Atau ini kitab tauhid. Ya, diisi dengan tanah Jawa banyak. Tafadhol. Oh iya, tadi yang sahabat tangannya memberi isyarat tuh kayak gimana? Wallahu a'lam, enggak dijelaskan isyarat dengan tangan ya apa. Ada yang gitu saja. Apa gitu kan? Wallahu a'lam ya, bisa jadi mengisyaratkan dengan tangannya. Kenapa? Membuka tangan seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Ada orang-orang kayak gitu di wallahu a'lam ya. Bagaimana hukumnya kalau imamnya mengucapkan salam tidak sesuai yang diajarkan? Kan masih banyak Ustaz. Ada ya, maaf Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lengkap karena kiri itu. Terus hukumnya ya apa Pak Ustaz? Iya, sepanjang memang dia sudah memenuhi kriteria salam minimal yaitu assalamualaikum warahmatullah, dan itu cuma satu kali saja, itu sudah selesai sebenarnya. Adapun tambahan-tambahan yang ditambahkan, maka itu tidak berdampak dalam sholatnya makmum. Itu tidak berdampak dalam sholatnya makmum. Itu untuk dia sendiri. Adapun kita makmum tetap salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, itu tidak berpengaruh. Tapi kalau imamnya mungkin mengucapkan salam dengan salam-salam yang lain, misalnya ditambahi salam olahraga, kan nanti mungkin muncul lagi, wallahu a'lam. Sekarang salam saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Mungkin nggak kalau nanti orang-orang itu punya ide gila memasukkan itu di dalam sholat? Mungkin saja. Ya, nah yang seperti ini tidak sah sholatnya dia, cuman makmum salam sendiri. Ya, makmumnya salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia mengakhiri sholat dengan salamnya. Wallahu a'lam. Bisa yang kemarin habitnya itu gimana? Misalkan kita menunda kan kalau rokok misalkan jeleknya kita silakan atau bilang sampai meninggal dan kita belum ya, tapi sudah niat kan karena kita mengakhirkan. Ya nggak masalah kalau memang sudah niat, bukan meninggalkan sholatnya atau bukan menunda-nunda sholat, enggak. Tapi memang niat bukan karena malas, bukan karena menunda-nunda, bukan karena ingin meninggalkan sholat supaya nanti lupa, enggak. Tapi memang ingin mendapatkan waktu yang afdol, yaitu mengakhirkan sholat isya. Enggak masalah. Meskipun dia akhirnya mati di waktu tersebut, maka dia tercatat melaksanakan sholat isya tersebut. Karena dia sudah memiliki niat dan itu menjadi kebiasaannya. Ya, itu menjadi kebiasaannya. Kata Nabi SAW, man safara au marada, barang siapa yang sakit, ya, barang siapa yang safar atau kemudian sakit dan dia nggak mampu melakukan ibadah yang dia mampu, ya, kutiba alaihi makana muqiman sahihan, maka dia tetap dicatat seperti orang yang masih mukim dan orang yang masih sehat. Tetap dicatat pahalanya seperti itu. Maka ini kalau sekali lagi misalnya dia mendapati ada sholat berjamaah isya di akhir waktu. Di akhir waktu ini bukan menjelang subuh ya, enggak. Tapi muntasaful lail, di pertengahan malam. Ya, di pertengahan malam, jarak antara isya dengan subuh. Nah, pertengahannya itu yang mana? Nah, itu batas akhir waktu isya. Dia memilih batas akhir itu, iya, itu waktu yang afdol untuk melaksanakan sholat isya. Namun kalau dia mendapati bisa berjamaah di waktu tersebut,
maka ini yang dia kejar. Tapi kalau jamaahnya itu sudah di awal waktu, maka lebih baik ikut berjamaah di awal waktu. Apalagi malam juga nggak jamin tangi. Ya kan, sok-sokan mau sholat isya diakhirkan. Ya. Sudah tahu kondisi badannya capek, lelah, karena siangnya kerja, hanya bangun-bangun subuh, belum sholat isya. Ya, maka yang seperti ini lebih afdol sholat di awal, sholat isya di awal waktu. Ya, wallahu a'lam. Apanya? Ketentuan ketika dia dikatakan melalaikan adalah ya memang kembali kepada niat masing-masing. Dia menunda sholat isya itu memang dalam rangka menggampangkan, niatnya memang meremehkan, nanti kan juga bisa. Padahal apa yang dia kerjakan itu bukan sesuatu yang urgent, sesuatu yang berat, enggak. Ya kalau misalnya dia lagi di jalan macet, ya adzan isya berkumandang, nggak bisa dia menepi, nggak bisa dia melaksanakan sholat di situ, ya kan? Maka nggak apa-apa dia mengatakan, iya nanti bisa sholat isya di akhir malam misalnya. Tapi kalau dia mungkin lagi santai gitu kan, wah, ya kan, wis PW, delok bal-balan mana ya. Sudah posisi PW, malas bangkit, malas berdiri, memang dia meremehkan sholat itu tadi. Ya maka ini nggak layak. Ya meskipun kalaupun dia sholat tetap sah sholatnya. Ya kalaupun dia tetap melaksanakan sholat tetap sah sholatnya. Tapi itu tadi ada unsur dia melalaikan sholat. Nah melalaikan sholat ini dosa tersendiri. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Maka kemudian datang kaum setelah mereka yang menyia-nyiakan sholat, ya, yang meremehkan sholat. Itu juga dosa tersendiri. Meskipun sholatnya sah, tapi ketika seorang meremehkan, itu menjadi dosa tersendiri baginya. Tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian terhadap sholat. Yang wallahu a'lam. Apa itu? Ya iya kan ada jamaahnya. Ya satu jamaah ini nggak masalah. Iya, karena memang urgent. Karena ketika mungkin dipotong sholat, maka apa yang dia sampaikan menjadi ya terpotong, konsentrasinya menjadi hilang dan yang lainnya. Maka diteruskan kajiannya sampai selesai pembahasan, baru kemudian melaksanakan sholat. Ini nggak masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menentukan Ustaz? Apapun daripada dua pilihan ini kan banyak itu, dari gerakan maupun bacaan, dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Contohnya Allahu Akbar yang begini atau begini. Mencocokkan apa itu? Apakah boleh kita menentukan itu memilih atau harus salah satu Ustaz? Contohnya Allahu Akbar kan boleh memilih begini atau begini. Atau kalau turun di antara sujud, antara tangan dulu atau lutut dulu. Ya. Mana-manakah yang boleh gerakan itu kita boleh memilih atau yang harus menentukan Ustaz? Ya. Memang ada dua khilaf. Yang satu namanya khilaf tanawu, yaitu perbedaan yang sifatnya hanya ragam saja. Hanya ragam pilihan. Kita boleh menggunakan bacaan ini, namun nanti sholat berikutnya kita menggunakan bacaan yang ini. Gerakan juga demikian. Ada gerakan-gerakan yang kita boleh terkadang memilih dengan gerakan ini, nanti berikutnya kita dengan gerakan ini. Itu namanya khilaf tanawu, khilaf yang sifatnya beragam, ragam. Ya ragam saja, semuanya sahih. Nah tapi ada khilaf, perbedaan pendapat yang sifatnya itu adalah tadad, yang mana kita harus menentukan salah satu dari pendapat tersebut untuk kita katakan sebagai pendapat yang rojih. Pendapat yang lain kita katakan pendapat yang dhaif, yang lemah, yang tidak kuat, yang keliru, yang salah. Meskipun kesalahannya tidak sampai mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Ya, maka ada dua model pendapat ini. Bagaimana cara kita menentukannya? Ya kembali kepada kalam ulama. Kalau ulama itu, para ulama menganggap ini perbedaan yang ragam, hanya ragam perbedaan saja, ya kita mengikuti. Kita terkadang boleh menggunakan ini, terkadang kita gunakan ini, ketika gunakan ini. Tapi kalau para ulama mengatakan enggak, ini perbedaan yang tadad, kau harus memilih salah satu dari pendapat itu. Yang memilihnya
berdasarkan kuatnya dalil, bukan karena cocoknya hawa nafsu. Koyoke aku cocok sing iki. Kenapa? Ya cocok sama selera saya, enggak. Tapi dia memilih pendapat ini karena memang dia melihat dalilnya, argumentasinya lebih kuat daripada pendapat yang lain. Maka pendapat yang lain dibuang sama dia. Ya, pendapat yang lain tidak dipraktekkan sama dia. Nah, ini kembali lagi ke tadi, macam-macamnya itu tadi. Lihat kepada kalam ulama, apakah itu termasuk yang model pertama atau yang kedua. Wallahu a'lam. Yang tajab itu yang mana aja, jadi kita bisa tahu mana yang harus memilih kita. Mungkin dari Ya, kayak tadi misalnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya salam itu sunnah, tidak wajib. Sedangkan jumhur ulama mengatakan salam itu wajib. Ini perbedaan pendapat yang mana? Tabot. Nggak boleh kita kemudian, ya saya terkadang salam, terkadang nggak salam. Enggak. Ini kita harus memilih pendapat yang kuat. Tapi kalau tadi masalah takbiratul ihram, kemudian bacaan doa istiftah, atau bacaan solawat, ya kan, bacaan solawat yang kemarin kita sampaikan, atau tadi bacaan salam tadi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini tanawu, perbedaan yang istilahnya ragam saja. Boleh terkadang Anda lakukan yang ini, boleh terkadang Anda lakukan yang itu. Kalau masalahnya kaki dulu apa tangan dulu, ini termasuk tanawu apa tabot? Ini termasuk tanawu. Iya, termasuk tanawu, bukan termasuk tabot. Seorang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, dia boleh menggunakan tangan terlebih dahulu dan boleh menggunakan kaki terlebih dahulu. Ada orang-orang yang memang nggak mampu untuk turunnya itu pakai tangan dulu, nggak mampu dia. Dia mampunya pakai kaki. Ya sudah, dia praktekkan sesuai dengan apa yang dia mampu. Iya, sama-sama kuat itu pendapatnya itu. Kalau seumpama di mik itu ya apa pada dalam satu sholat Ustaz? Jadi takbir ikuti imam ini, terus bacaan ini sampai salam itu ya apa Ustaz? Maksudnya apa? Ya kalau mama takbir yang pakai yang dada atau telinga, tapi nanti kalau turun pakai yang tangan atau duduk-duduk, maksudnya kan akhirnya kan dicampur-campur Pak Ustaz. Ya selama memang itu masih ada dalilnya, ada contohnya dari Nabi SAW, nggak masalah. Jadi maksudnya dicampur mazhab ini dengan mazhab ini, nggak masalah. Nggak harus saklek satu mazhab itu. Nggak, itu justru khawatir nanti jatuhnya ta'assub. Nggak boleh keluar dari pendapat mazhab itu. Kalau sholat harus mulai takbir sampai salam harus mazhab Syafi'i semuanya. Enggak. Ditimbang lagi apakah mazhab Syafi'i ini memang lebih kuat daripada mazhab-mazhab yang lain dalam masalah ruku, dalam masalah sujud, dalam masalah i'tidal. Jadi seorang dituntut untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti apa? Mazhab. Mazhab itu menuntun kita ke arah dalil, bukan mazhab itu sudah finish. Jangan dianggap kemudian mazhab itu adalah puncaknya, tujuannya. Enggak. Mazhab itu namanya saja mazhab, berarti masih apa? Masih di jalan. Mazhab itu artinya tempat jalan. Berarti Anda kalau bermazhab berarti masih di jalan. Mazhab ini mengantarkan Anda kepada dalil, maka berarti yang dicari atau yang dijadikan tujuan adalah dalilnya, bukan pendapat mazhab. Ini tujuan kenapa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis kitab sifat sholat Nabi. Karena beliau melihat kitab-kitab yang menjelaskan tentang sholat itu masih terkekang dengan mazhab, masih terkekang dengan pendapat-pendapat mazhab, nggak mau keluar dari mazhabnya. Maka Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani menulis kitab sifat sholat Nabi yang terbebaskan dari belenggu mazhab, pokoknya mengikut apa? Dalil. Tapi tetap beliau menyebutkan pendapat-pendapat mazhab tersebut. Ya, pendapat Imam Syafi'i begini, pendapat mazhab Hanafi begini, pendapat Maliki begini, dan seterusnya tetap beliau sampaikan. Kemudian beliau melakukan pendapat yang lebih kuat, ya sesuai dengan bidang keilmuan beliau dalam hadis. Wallahu a'lam. Masuk sholat yang 2 rakaat, ikhtiros dengan tawarruk itu tanawu. Perbedaan antara, nah itu tadot. Ya, itu tadot. Perbedaan pendapat yang tadot. Kita harus memilih salah satu pendapat yang lebih rojih. Meskipun yang pendapat yang kita salahkan itu tidak kemudian kita
ya kita haramkan, kita katakan ahlil bid'ah dan seterusnya, tetap kita hormati pendapatnya. Namun kita lebih memilih pendapat tersebut karena itu yang lebih rojeh. Jadi kalau tanawu, ya itu terkadang kita tawarruk, terkadang kita iftirosh. Ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Enggak. Tabut itu. Itu tanawu. Ya, itu tanawu. Boleh kita terkadang memilih diam, boleh terkadang kita bergerak-gerak. Adapun bergerak-gerak ini sepakat para ulama mengatakan sunnah. Ya, hukumnya sunnah, bukan menjadi rukun atau wajib. Wallahu a'lam. Nggak ada, kita belajar duduk dengan menyilangkan kaki ini nggak ada. Yang ada memberdirikan kaki. Nah, itu ada. Tapi kalau menyilangkan kaki seperti ini nggak ada. Kecuali kalau memang dia berkebutuhan. Ya, kecuali kalau memang dia berkebutuhan. Iya, memang membutuhkan itu, nggak masalah. Duduk bersila saja nggak apa-apa kalau memang dia membutuhkan itu. Ya, tapi itu kan kondisi-kondisi khusus. Bukan setiap sholat kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, dia duduk kayak gitu, enggak. Wallahu a'lam. Itu rojih yang mana? Yang menggerakkan dengan yang tidak menggerakkan rojih. Bukan rojih yang mana? Artinya Sama-sama rojih. iya sama-sama rojih. Ya cuman pilihannya tadi sunnah. Yang gerakan sunnah, berarti yang nggak menggerakkan bukan sunnah kan? Gitu. Enggak, gerakan mengisyaratkan dengan jari ini memang khilaf. Sebagian ulama mengatakan wajib. Wajib di sini artinya kalau Ustaz tadi bilang yang menggerakkan ini sunnah gitu. iya sunnah apabila ditinggalkan itu tidak. Nggak, maksudnya yang menggerakkan ini sunnah, berarti yang nggak menggerakkan bukan sunnah kan? Enggak gitu maksudnya. Sunnah di sini maksudnya bukan lawannya bid'ah. Sunnah di sini bukan lawannya bid'ah, tapi sunnah di sini adalah lawannya wajib. Sunnah secara syar'i, yaitu ketika seorang meninggalkan tidak menggerakkan, Atau diam. ya, yaitu dia diem, maka tetap dia dianggap sholatnya tetap sah. Karena itu sunnah. Ya, karena itu tidak Saya kira menggerakkannya yang sunnah gitu. oh enggak. Ya Pak, monggo Pak. Ada pendapat misalkan sholat maghrib atau sholat yang besar ini ada yang musolli, ada yang tidak. Apa itu niatnya? Nah ini misalkan kan ada, misalkan saya kan di masjid itu kadang-kadang terlalu keras musolli atau maghrib, nah ini ada yang tidak Allah Akbar, kalau kan tahu. Ya. Ya, sudah kita sampaikan di awal bahwasanya niat itu memang adalah syarat di dalam sholat. Ya, niat itu adalah syarat di dalam sholat. Tujuannya adalah untuk membedakan antara adat dengan adah dengan ibadah. Ya, niat itu untuk membedakan antara aktivitas sehari-hari dengan ibadah. Seperti mandi misalnya. Anda mandi bior. Yang membedakan antara itu mandi ibadah dengan mandi biasa apa? Niat. Itu yang membedakan. Ya. Nah, adapun sholat, adapun niat, maka niat itu namanya saja niat, mahalluha al-qalbu. Tempatnya itu ada di dalam hati. Karena masing-masing setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti ada niat dan tujuan di dalamnya. Nggak mungkin nggak ada niat. Semua perbuatan yang kita lakukan pasti ada niat di dalam hati kita. Contoh misalnya Anda datang ke sini, masing-masing punya niat. Ya, ada yang niatnya memang ngaji, ada yang niatnya memang pingin ketemu, kumpul sama orang, ada yang niatnya apa? Nah, ini nyari jajan. Wallahu alam, ya. Kan ini tersembunyi kan? Ya. Tapi apakah ketika Anda mau berangkat dari rumah, Anda ucapkan niat ini? Tidak, nggak harus, itu sudah ada. Ya, apapun, nah itu tadi melakukan gerakan gini, ada niatnya dia. Apa? Mengusir nyamuk, ada niatnya. Nah, saya pernah ngomong gini sama teman, dia kemudian melakukan gerakan-gerakan yang absurd, gerakan-gerakan yang nggak jelas, ngawur. Iya, saya bisa kok melakukan gerakan tanpa niat loh. Saya melakukan gerakan ini tanpa niat. Saya jawab, niatmu adalah untuk membantah saya. Benar kan? Kau melakukan gerakan itu untuk membantah saya, itu niatmu itu sudah.
Ya, gerakan yang tidak ada niat cuman ada 3 model. Orang yang tidur, ya kan, orang yang gila, dan anak kecil yang belum tamyiz, belum balik. Nah, 3 golongan ini baru perbuatannya itu berangkat dari tanpa niat, ya, tanpa niat. Ya, makanya semua ibadah tetap dipersyaratkan niat, namun niat letaknya di dalam hati. Adapun ucapan, betul ada pendapat yang mengucapkan niat ketika sholat, tapi itu bukan syarat, tapi itu adalah sebatas penguat saja, penguat apa yang ada di dalam hati. Seperti sebagian ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan niat dengan lisan, artinya diucapkan dengan lisan, tapi tujuannya adalah untuk memantapkan apa yang ada di dalam hati. Seandainya terjadi perbedaan antara yang di hati dengan yang di lisan, tetap yang dihitung yang mana? Yang hati. Mau sholat maghrib, usolli fardul isya, niatnya sholat maghrib, maka yang dihitung yang mana? Yang di hatinya, bukan yang di lisannya. Ya, tapi wallahu a'lam yang lebih kita pegang bahwasanya melafalkan niat itu termasuk perkara muhdats atau bid'ah. Cukup apa yang ada di dalam hati, nggak perlu dilafalkan. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, kalau dalam satu kali sholat bacaannya berbeda, contohnya ruku pertama itu subhanakallahumma, kalau ruku kedua pakai subhana rabbiyal azim, tapi satu kali sholat beda-beda, atau enggak gerakannya gitu. Yang awalnya gini, nanti habis rakaat kedua gini, Ustaz. Itu beda-beda. Atau kalau masih satu lagi, ketika ruku dibaca semuanya, yang penting ada dalil gimana? Dibaca semuanya ya, apa itu maksudnya? Ada subhana rabbiyal azim 3 kali, terus lanjut subhanakallahumma untuk memperlama ruku gitu. Oh ya, kalau dibaca diulang-ulang bacaan ruku, ya sepanjang itu memang sholat sendirian ya. Sepanjang itu memang sholat sendirian, nggak masalah. Dia membaca lafal-lafal ruku yang ada, atau dia membaca lafal-lafal sujud yang ada, bahkan disertai dengan doa, ya nggak masalah. Tapi kalau itu Anda jadi imam, ya, malah ya bikin lama nanti, ya. Atau kalau Anda jadi makmum, nah itu membuat Anda nanti terlambat dari imam. Nah itu praktekkan sendiri ketika Anda sholat di rumah. Adapun gerakan tadi nggak masalah. Di awal dia takbirnya sejajar dengan telinga, kemudian ketika i'tidal takbirnya sejajar dengan pundak, nggak masalah. Ya. Yang penting nggak di satu gerakan ya. Allahu Akbar. Nah, diambil semua pendapatnya. Kalau yang bacaan beda-beda tadi Pak Ustaz, ruku pertama, ruku kedua beda, doanya ganti-ganti. Nggak masalah, boleh. Itu tanawwu kok. Ya. Kita pernah sholat berjamaah, kelebihan Rokaat. diingatkan nggak tetap bahkan nggak sujud sahwi sampai selesai masalah. Terus Ya, yang difatwakan oleh para ulama, kalau itu adalah kelebihan rokaat, maka kalau kita tahu itu kelebihan, maka kita tetap berada di bawah duduk. Ya, kita tetap berada di bawah duduk, menunggu sampai imam selesai. Ya, kelebihannya tadi sampai selesai, baru kemudian kita salam. Ya, baru kemudian kita salam. Kemudian kita sujud sahwi. Kalaupun sujud sahwi di sebelumnya juga nggak masalah. Cuman biasanya kalau imamnya tadi nggak sujud sahwi, maka kita sujud sahwi sendiri. Adapun kalau kekurangan rokaat, ya maka imam yang ngotot tetap dia karena berpendapat gak jangkep kok sholatku. Ya, padahal kurang sholatnya 1 rakaat, maka kita tetap ikut bersama imam. Kemudian salam kita tambah 1 rakaat. Nah, kita menambah 1 rakaat sendiri sebagai kekurangannya tadi. Tapi kalau kelebihan, enggak, kita duduk. Kita menunggu sampai imamnya salam, baru kemudian kita ikut salam. Karena kita menganggap apa yang dilakukan sama imam itu adalah sesuatu yang ya tidak sah di dalam sholat, kelebihan sholat itu. Berarti tidak ikuti imam pada ya? Enggak, ya kita menunggu imam itu sampai salam. Karena kita tidak mengikuti kelebihan imam tersebut. Karena itu bukan rangkaian sholat, kelebihan rakaat itu bukan termasuk bagian dari sholat itu.
Ini yang difatwakan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Sahwi sendiri tadi. Iya. Kalau imamnya nggak sujud sahwi, kita sujud sahwi. Sujud sahwi bisa sebelum, bisa sesudah salam. Para ulama itu cuma khilaf mana yang lebih afdol. Itu saja. Tapi mereka sama-sama sepakat sujud sahwi bisa sebelum, bisa sesudah salam. Wallahu a'lam. Ini keliru tapi misalnya belum sampai sempurna gerakannya, sudah mengajukan itu tetap sujud sahwi atau Kalau sudah sempurna gerakannya, ya dia tetap sujud sahwi. Tapi kalau belum sempurna, maka nggak perlu sujud sahwi. Ya, misalnya dia kelebihan rakaat, Allahu Akbar, tapi dia belum berdiri sempurna. Sudah diingatkan subhanallah, untuk tengah-tengah ini dia sudah diingatkan subhanallah, maka dia langsung kembali, maka ini tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, maka iya dia sujud sahwi. Dilanjutkan maksudnya. Rakaatnya dilanjutkan. Enggak, sudah sempurna. Maksudnya gini, misalnya ini terakhir. Ya tergantung kasusnya. Ini sudah berdiri sempurna kan? Berarti menuju ke 5 ya? Kalau menuju ketiga, nggak perlu dia balik lagi. Dan kalau misalnya menuju ke 5, diteruskan kan? Enggak. Aku pernah dengar sih yang lain. Diteruskan, nanti saat terakhir sujud sahwi. Berarti 5 rakaat. Jadi 5 rakaat, karena sudah berdiri sempurna. Allahu a'lam. Kalau yang anda ketahui dari fatwa sebagian masyayikh, kalau sudah sempurna, maka dia tetap kembali ke posisinya. Kalau 5 rakaat, iya. Kalau 5 rakaat. Yang dimaksud itu mungkin wallahu a'lam, kalau rakaat ketiga dia nggak tasyahud awal. Dia nggak tasyahud awal. Habis rakaat kedua langsung naik. Diingatkan sama makmumnya subhanallah. Tapi dia sudah sempurna. Nah, ini nggak perlu dia duduk lagi. Nggak perlu dia duduk lagi. Masuk rakaat ketiga langsung. Ya, karena duduk di antara dua sujud, tasyahud awal itu wajib, bukan rukun sholat. Itu wajib sholat, bukan rukun sholat. Maka dia lanjutkan rakaat ketiga, baru kemudian nanti di akhir dia sujud sahwi. Kalau pernah dengar dari kami nyobain. Wallahu a'lam pendapat. Takbir itu baca bismillah dulu atau enggak? Enggak langsung. Enggak ada riwayat takbir baca bismillah, qul a'udzu birabbin nas. Iya, ada yang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Enggak ada. Takbir langsung Allahu Akbar. Ada Pak Ustaz, ada semacam itu. Iya, sering dengar. Baca dulu semacam itu. Qul a'udzu birabbin nas. Iya. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahburun. Baru kemudian usolli fardhu. Suwe pokoknya kok ngenteni. Gak takbir. Enggak langsung sholat. Ketika sudah hati kita sudah mantap kalau ini adalah sholat isya, ya ini adalah sholat isya bukan sholat sunnah, maka langsung takbir Allahu Akbar. Bisa diklik lagi. Jadi yang itu termasuk kalau saya tanya itu semua gerakan rukun apa semua bacaan. Ya. Yang rukun apa? Bedanya syarat dan rukun dan wajib. Ini sebagai penutup ya. Syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Ya, syarat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat. Barang siapa yang tidak memenuhinya dengan sengaja, maka batal sholatnya, tidak sah. Dengan sengaja dia tidak memenuhinya, maka tidak sah. Dan barang siapa yang tidak sengaja memenuhinya, kemudian dia teringat ketika masih sholat, ya ketika masih waktu sholat, maka dia harus mengulang sholatnya lagi. Tapi kalau dia ingatnya ketika sudah lama, ini tetap insya Allah sah sholatnya. Apa saja misalnya syarat itu? Ya, bersuci, entah wudhu atau mandi, kemudian menghadap kiblat, pakaian harus bersih dari najis, ya kemudian menutup aurat, ya apalagi niat dan yang lainnya. Ini sudah dipenuhi dulu sebelum sholat. Adapun rukun adalah sama seperti syarat tadi, hanya saja dia di dalam sholat. Hanya saja dia letaknya berada di dalam sholat. Kebanyakannya rukun ini adalah gerakan-gerakan sholat. Kebanyakannya. Kecuali surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini rukun, tapi dia sifatnya apa? Bacaan.
Nah, rukun ini apabila ditinggalkan dengan sengaja, sama seperti syarat, nggak sah sholatnya, batal. Tapi kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja, ketika masih sholat dia kembali ke gerakan itu. Nggak sengaja dia meninggalkannya. Ketika masih dalam posisi sholat, dia kembali ke dalam gerakan itu. Sudah sering atau sudah pernah kita contohkan orang yang sudah sampai rokaat keempat, dia baru ingat kalau di rokaat pertama dia cuma sujud sekali. Di rokaat pertama dia cuma sujud sekali. Maka apa yang dia lakukan? Kembali ke rokaat pertama, sujud. Ya, kembali ke gerakan itu. Terus gimana? Ya sudah, berikutnya rokaat kedua, rokaat ketiga, rokaat keempat. Iya. Karena kaidahnya segala sesuatu yang dibangun di atas yang batil, maka yang atasnya juga batil. Maka rokaat kedua, ketiga, keempat yang tadi sudah dikerjakan itu dianggap tidak sah semuanya. Tuh, bukan ngulang dari takbir, enggak, ngulang dari sujud itu yang dia tinggalkan. Yang dia tinggalkan tadi. Berbeda dengan wajib. Nah, kalau wajib ketika ditinggalkan dengan sengaja tidak sah. Wajib ini kebanyakannya adalah bacaan-bacaan. Ya, mayoritasnya wajib ini adalah bacaan-bacaan, kecuali tasyahud awal. Tasyahud awal gerakan, bukan bacaan. Apabila seorang meninggalkan yang wajib dengan sengaja, tetap nggak sah. Tapi kalau dia tinggalkan dengan tidak sengaja, maka nggak perlu dia kembali ke situ. Dia teruskan, namun ditutup dengan sujud sahwi. Kayak tadi misalnya, dia lupa tidak membaca atau tidak melakukan gerakan tasyahud awal, atau dia lupa tidak mengucapkan subhana rabbiyal azim, ketika sujud tidak mengucapkan subhana rabbiyal a'la, atau kebalik, ya, ruku mengucapkan subhana rabbiyal a'la, sujud mengucapkan subhana rabbiyal azim, kebalik. Maka kalau dia lupa, nggak perlu dia kembali ke ruku dan sujudnya itu, teruskan saja, diteruskan. Baru nanti di akhir dia apa? Sujud sahwi. Ini namanya wajib sholat. Ya, ini bedanya sama rukun itu tadi. Nah, adapun kalau sunnah, ya insya Allah sudah atau lebih mudah lagi pengertiannya. Sunnah ya perkara-perkara yang sunnah dilakukan ketika sholat. Kalaupun ditinggalkan, itu tidak membuat sholatnya batal, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Seperti doa iftitah, membaca surat setelah Al-Fatihah, hukumnya apa? Sunnah. Ya, dan yang lain-lain. Itu tidak menjadikan sholatnya kemudian menjadi batal. Ya, wallahu a'lam. Maksudnya pengelompokannya supaya gampang mengingatnya. Jadi yang rukun itu semua gerakannya, itu rukunnya. Iya, semua gerakannya kecuali Al-Fatihah. Yang wajib, yang rukun itu adalah gerakan-gerakan kecuali Al-Fatihah. Sedangkan yang wajib itu bacaan-bacaan kecuali duduk tasyahud. Tasyahud awal. Ya, kalau bacaan Al-Fatihah masuk rukun, itu tadi sudah disebut. Adapun sunnah campur, ada yang berupa gerakan, ada yang berupa bacaan. Itu saja kaidahnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Kitab yang direkomendasikan kan, kalau buku-buku fikih biasanya itu kan terlalu lebar atau lagi gitu. Kalau secara lurus ilmiah gimana? Syekh bin Baz. Apa untuk kelanjutannya? Bukan, untuk kalangan awam itu kan nggak disebutkan itu rata-rata hukum sama wajib. Kayak hukumnya saya sendiri kan rata-rata langsung dalil kan, dalil. Itu kan rata-rata nggak disebutkan. Mungkin bisa direkomendasikan kalau bisa membaca tadi. Kalau nggak salah yang ada membedakan itu bukunya Ustadz Firanda kalau nggak salah, bekal sholat. Ada bukunya bekal sholat atau aplikasinya kalau nggak salah, aplikasi bekal sholat. Bekal Islam apa bekal sholat itu gratis, bekal Islam ya. Ya, itu ada gambarnya juga apa, lebih ringkas di situ kalau untuk orang-orang awam. Wallahu a'lam. Itu kan terlalu tebelan ya. Yang ringkas yang menjelaskan masalah hukum wajib sekarang susah untuk menghafal. Ya, kalau yang versi Indonesianya itu.
Ya kalau versi-versi yang lain ya bahasa Arab, yang bahasa Indonesia wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ana kira ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.